Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan dari Surabaya, Ibu Agatha Ratnasari, dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim. Kayaknya kakak kelas saya ini, dari bisnis saja ya dulu. Mantep. Kita berikan tepuk tangan untuk sahabat kita. Selamat menikmati acara Cap Gome di biara kami, Mbak. Dan pada malam hari ini senang sekali ya, kita sangat bersyukur. Kita baru saja menyelesaikan pemilu dengan damai, aman, dan sentosa. Kita berikan tepuk tangan untuk pemerintahan kita. Semua sudah melaksanakan hak pilih dan kita melakukan pesta demokrasi terbesar di dunia. Dan bisa dilaksanakan dengan sukses dan lancar. Meskipun banyak dramanya, tapi nggak masalah. Yang terpenting sudah selesai dan kita aman bisa duduk merayakan Cap Gome dengan happy, riang, gembira. Itu karena berkat Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Tepuk tangan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, tak lupa kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kepada Buddha Maitreya junjungan kami yang tertinggi, kepada Bapak Guru Agung dan Ibu Guru Suci yang menjadi panutan dan nabi kami di dalam membina ketuhanan, serta tidak lupa kepada para sesepuh kami, Yang Chenen, Yen Chenen, Wang Chenen, Yang Chenen di Indonesia yang tentunya kalau tanpa mereka kita tidak bisa membina ketuhanan dengan begitu baik dan begitu tenang. Dan malam hari ini, kebetulan waktu saya juga tidak banyak, saya kebagian mendapatkan message untuk memberikan sebuah pesan. Apa sih makna daripada perayaan Cap Gome kita pada hari ini? Hari ini di seluruh Indonesia, Cap Gome dirayakan dengan sangat meriah, terutama saudara-saudara kita yang di Medan, di Singkawang. Hari ini pestanya satu hari satu malam nggak berhenti. Ya, jadi mereka tuh dari pagi sampai pagi. Nah, kebetulan kita di Surabaya kita juga bisa melihat selama 2 minggu terakhir nuansa Imlek, apalagi tahun naga. Kita lihat di mall-mall, kita lihat banyak patung naga di mana-mana, betul? Betul ya? Ada yang show naga? Ada yang show naga? Nggak berani angkat tangan. Atau tahun ini ngejar anak naga mungkin? Kebetulan show naga. Ya, jadi bangga ya show naga. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Kalau Ibu Agatha show kerbau kayaknya menurut saya. Betul ya? Nah, jadi tentu malam hari ini kita senang dan gembira. Kita akan memberikan sebuah message tentang apa sih makna luhur daripada Cap Gome. Kalau kita menurut menurut sejarah, tadi pagi saya Google apa sih makna daripada Cap Gome. Ternyata Cap Gome itu punya makna. Cap Gome itu adalah bentuk rasa syukur umat-umat Tionghoa, bukan cuma Buddhis ya, orang Tionghoa di seluruh dunia. Mereka itu mengucapkan syukur kepada para Buddha, Bodhisattva, Dewa-Dewi, karena Cap Gome ini adalah bentuk rasa syukur karena mendapatkan hoki atau keberuntungan sepanjang tahun 2023. Jadi tahun lalu, jadi tahun kelinci. Nah, disyukuri makna keberuntungannya itu hari ini. Makanya hari ini tuh kita bicara yang baik-baik aja. Kita hari ini bicara yang syukur aja. Hari ini yang sudah ngamuk-ngamuk siapa? Hari ini yang sudah ngomel-ngomel siapa? Tolong diralat, diganti. Hari ini kita banyak berucap kata-kata yang positif, berucap kata-kata yang baik, berucap kata-kata yang syukur. Kenapa? Itu menambah hokinya kita. Makanya kalau orang Tionghoa setiap tahun kita Imlek kita mesti ngomong Gong Xi Fa Cai. Gong Xi Fa Cai itu artinya apa? Selamat, penuh berkah, penuh keberuntungan. Nah itu dia. Nah, Cap Gome ini kalau orang Jawa atau orang Islam mereka merayakannya ketupatan. Kalau orang Tionghoa itu merayakannya Cap Gome. Jadi hari ini yang sudah makan lontong Cap Gome siapa tadi pagi? Atau sebentar lagi kita mau menikmati bersama-sama. Harus kita nikmati lontong Cap Gome sebagai bentuk rasa syukur kita. Nah, waktu saya singkat, saya tidak banyak menceritakan makna Cap Gome, tetapi apa esensi yang ingin kita sampaikan? Mari kita lihat slide berikut ini. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Buddha Maitreya kepada kita adalah nah ini lanjut aja, yaitu dunia satu keluarga, Suci Ija. Kita tahu Indonesia didirikan oleh founding father kita, Bapak Insinyur Soekarno. Kita tahu bahwa dasar negara kita, slogan dan moto negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda
tetapi tetap satu jua. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada sejak NKRI belum berdiri. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah ada sejak abad 4. Saya pernah lihat kitab Sutasoma di Bali. Saya pernah pergi ke perpustakaan karena waktu itu Hosye diundang di diundang di Bank Indonesia Bali sebagai pembicara waktu itu. Sewaktu diundang di Bank Indonesia, kebetulan saya diizinkan untuk melihat perpustakaannya. Ketika saya melihat perpustakaannya, saya diizinkan masuk ke perpusnya dan saya diizinkan melihat kitab Sutasoma. Di dalam kitab Sutasoma dengan tulisan yang sangat kuno itu, abad 4. Jadi abad 4 itu zaman Majapahit belum berdiri. Majapahit itu abad 8. Kitab Sutasoma itu abad 4. Berarti itu sekitar hampir 1600 tahun yang lalu. Kitab Sutasoma itu sudah mencanangkan bahwa dasar negara kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Mangrua, itu seperti itu. Artinya itu kalau dipesankan dalam bahasa internasional artinya Sejie Ijia. Saya nggak dengar apa? Sejie Ijia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa Mandarinnya Sejie Ijia. Dunia satu keluarga. Jadi kita boleh berbeda-beda dan siapa yang mencanangkan kata Sejie Ijia yaitu Milefo. Bangga nggak kita sebagai cucu murid Milefo? Bangga. Rasa bangganya kok sedikit. Bangga. 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 Bangga sekali. Jadi dicanangkan ini sudah sangat luar biasa. Kita lihat slide berikutnya. Apa makna dunia satu keluarga? Kita lihat. 8 miliar lebih umat manusia berasal dari satu sumber kehidupan yang sama. Sifat asali hati nurani setiap manusia adalah sama. Kita lihat lagi slide berikutnya. Awan yang kita lihat sama putihnya, langit yang kita lihat sama birunya, tawaria bayi yang kita dengar sama riangnya, melodi indah yang kita dengar sama merdunya, semerbak bunga dan rumput yang kita bau sama harumnya. Jadi artinya kalau orang bule, orang Rusia cium bau bunga mawar sama kita orang Papua cium bau bunga mawar, baunya itu sama. Artinya apa? Hidup kita ini universal, sama. Jadi kita itu punya bahasa yang sama, universal. Aroma padi dan gandum yang kita bau sama wanginya. Gula yang kita makan sama manisnya. Garam yang kita cicip sama asinnya. Jadi bukan berarti orang Yunani kalau makan garam manis, orang Madura ngomong makan garam asin. Ya nggak begitu. Artinya apa? Ini adalah bahasa-bahasa universal. Cuka yang kita rasa sama asamnya. Nah, inilah bentuk bahwa kita ini sebetulnya Sejie Ijia. Kita ini adalah satu keluarga. Kita lihat lagi slide berikutnya. Tuhan seluruh umat manusia adalah sumber segala kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita. Jadi Tuhan itu tidak pernah marah-marah. Tuhan itu selalu penuh dengan cinta kasih. Saya rasa agama apapun mengajarkan hal yang sama. Jadi, harmonis rukun bersama adalah sumber dari segala kasih dan keindahan. Itu menunjukkan bahwa kita adalah satu Keluarga. Satu keluarga. Ini adalah pesan yang ingin disampaikan. Kita lihat lagi slide berikutnya. Pada saat kita dilahirkan di dunia, Tuhan telah menganugerahkan setiap orang benih kebahagiaan. Gak ada bayi itu gak bahagia. Kita lihat bayi, pasti kata pertama apa? Ih lucu. Gak ada yang ngomong, ih bayi ini buat cekno. Gak ada. Ada yang salah dengan diri kita kalau kita mau bayi itu benci. Kalau kita stres, kita lihat anak kecil, kita bisa tertawa. Yang membuat kita benci adalah kita lihat orang tua kadang-kadang. Nah, makanya kita ini kadang-kadang kalau hati kita punya kebencian, jangan-jangan kita kehilangan hati kebahagiaan kita. Kita kehilangan hati asali kita. Kita kehilangan hati kemurnian kita. Gembira, sukacita, harmonis, rukun bersama adalah sumber dari segala kasih dan keindahan. Ini adalah bentuk asal kita. Jadi kalau kita jauh dari kata-kata ini, berarti ada yang salah sama diri kita. Jadi kalau kita kebalikannya bahagia, kita adalah menderita. Gembira, kita sedih. Sukacita, kita duka cita. Harmonis, kita menjadi stres. Rukun, kita suka berkelahi. Kebersamaan, kita anti kebersamaan. Sumber dari segala ketidakkasih dan tidak keindahan. Jangan-jangan ada yang masalah dengan diri kita. Karena dunia saat ini membutuhkan semua ini. Kita lihat lagi slide berikutnya.
Oleh sebab itu 8 miliar umat manusia, setiap orang mendapatkan bahagia, gembira, sukacita, harmonis, rukun bersama, kasih dan keindahan yang sama. Anda tanya deh, orang di pinggir jalan, suku apapun, agama apapun, tanya, Mbak, mau bahagia nggak? Apa jawaban dia? Iya. Mau. Betul ya? Anda tanya gelandangan di pinggir jalan, Pak, pengemis, mohon maaf, Bapak ingin hidup bahagia? Mau. Karena bahagia itu adalah hak asasi atau naluri setiap orang. Kita lihat lagi berikutnya. Jadi, pada hakikatnya, siapapun dia, tidak peduli dia itu adalah siapapun, suku apapun, agama apapun, tingkat sosial apapun, mereka adalah saudara kita. Mereka adalah keluarga kita. Mereka adalah saudara kita, meskipun fisik boleh berbeda, warna kulit boleh berbeda, keyakinan boleh berbeda, tapi kita punya nurani yang sama, yaitu karena kita ingin merasa bahagia, gembira, dan sukacita. Itu adalah pesan hati yang saya rasa umat manusia manapun 8 miliar mempunyai pesan yang sama. Kita lihat lagi. Walau berbeda warga negara, tetap satu keluarga. Kita nggak peduli. Lihat lagi. Kalau nggak percaya, apa bahasa universal kita? Kita lihat, tengok. Kita ketemu orang asing. Coba kita senyumin mereka. Apa balasan mereka? Senyum. Itu sudah bahasa natural. Di viara kami, Mbak, kami diajarkan, Nabi kami adalah mengajarkan nomor 1 harus senyum. Karena Buddha kami adalah Buddha penuh senyuman. Jadi, kalau kita ketemu orang, wajib senyum. Kalau Anda jangan tersenyum, jangan-jangan Anda bukan cucu murid Buddha Maitreya. Betul? Kapan terakhir kalian senyum? Itu yang paling penting. Nah, next, kita lihat lagi. Berikutnya. Walau berbeda agama, kita tetap satu keluarga. Gak peduli mau orang Arab, mau orang Mesir, mau orang Ambon, mau orang Tiongkok, mau orang Perancis, kita tetap one family. Kita tetap satu keluarga. Ini yang message yang ingin disampaikan yang sangat penting. Kita lihat lagi berikutnya. Oleh sebab itu, berbeda ras, warna kulit, bahasa, kita tetap satu keluarga. Iya. Nah, kalau orang luar negeri, Pak, kenal Buddha kami itu di toko-toko emas. Biasanya kalau toko emas lihat ada Buddha gendut ini, wah, hoki. Ini pembawa rezeki. Ya, jadi toko emas apalagi ditambah ada kucing di sampingnya begini-begini biasanya. Nah, itu artinya apa? Lain. Mari rezeki, pelanggan-pelanggan datang. Nah, itu artinya apa? Membawa kebahagiaan. Makanya cucu murid Buddha Maitreya harus bahagia. Iya. Kalau Anda sudah nggak bahagia, jangan-jangan sudah lama nggak ke viara sembahyang. Ayo ngaku. Betul? Nah, jadi kalau sudah lama nggak viara ke sembahyang, nggak ngecas sama Buddha Maitreya, akhirnya apa? Sinyalnya low bad. Oke, lanjut. Oleh sebab itu, berbeda budaya, ideologi, adat istiadat, bahasa, aksara, tetap semua satu keluarga. Ini yang membuktikan kami memang mencanangkan filosofi ini di dalam setiap ajaran kami. Lihat, next lagi berikutnya. Oleh sebab itu, memandang dunia dengan ketinggian dan keluasan perspektif moralitas baru, dunia satu keluarga. Next lagi. Maka segala tembok perbedaan antar warga negara, agama, suku, warna kulit, perbedaan budaya, pola pikir, adat istiadat, kebiasaan aksara dan bahasa tidak lagi menjadi pemisah aku, engkau dan dia. Banyak sekali bahasa-bahasa universal yang selalu kita utarakan. Saya rasa Anda tanya orang Amerika Selatan sekalipun, orang Brasil, orang Chili, do you want to be happy? Mereka pasti mau ngomong, of course, I want to be happy. Saya mau bahagia. Karena happiness is a universal language. Happiness itu adalah bahasa universal. Oleh sebab itu, siapa yang mencanangkan kebahagiaan? Buddha Maitreya. Banyak Buddha di muka bumi, tapi Buddha yang tersenyum hanya satu, Buddha Maitreya. Tepuk tangan untuk Buddha Maitreya. Next lagi. Nah, saya rasa setiap orang memiliki jiwa wawasan dan pola pikir dunia satu keluarga. Niscaya tidak lama lagi, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, maka tidak lama lagi kita akan bersatu selayaknya satu keluarga. Dan kita bangga Indonesia memiliki filosofi dunia satu keluarga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk negara kesatuan Republik Indonesia.
Ya, next lagi. Ini yang paling penting. Ya, jadi happy Cap Gome. Saksikan video penutup berikut ini. Kebetulan kemarin 2-3 minggu yang lalu saya diwawancara Pak Menparekraf kami yang tercinta, Pak Sandiaga Uno. Beliau mengundang saya untuk masuk ke podcast beliau. Beliau ingin tahu lebih dalam tentang what is Earth atau filosofi daripada bagaimana keberlangsungan green atau dunia hijau atau green world. Nah, kemudian beliau mewawancara dan kita saksikan dulu wawancara beliau yang selama 3 menit sebagai penutup. Ya, mungkin bisa disampaikan. Nah, jadi kebetulan dalam beberapa event kami setiap tahun Mbak, kita ada acara Vegan Festival diadakan di Grand City biasanya. Pernah datang nggak? Belum pernah. Nanti kami undang ya Mbak ya. Makanan vegannya enak banget. Satenya haucu. Saya setuju. Maka kita Nah, ini kebetulan ya. 3 bulan lalu ketemu di dalam acara Vegan Festival. Waduh, itu yang saya maksud. Bisa ceritain nggak? Ya. Bagaimana nih dengan gaya hidup vegan festival ini adalah ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan? Pertama, kita juga tahu bahwa isu lingkungan ini sudah bukan isu baru. Kemudian di perusahaan kami di Indonesia juga, kami sudah nggak pakai plastik. Kami juga sudah mengikuti gerakan daripada pemerintah untuk menghindari plastik. Karena plastik itu kan nggak bisa diurai, itu sampai jutaan tahun mengendap di tanah dan itu nggak bisa diurai dan itu membuat mikroba menjadi mati semua. Saya rasa juga isu peternakan yang selama ini menyumbang emisi gas terbesar karena kotoran-kotoran daripada sapi, kerbau, Sampai 40%. betul, dan itu akhirnya membuat emisi gas karbon ini membuat menjadi masalah dan akhirnya kita tahu bahwa global warming ataupun isu tentang pemanasan global itu kita sudah rasakan. Tahun lalu aja 2023 kita tahu suhu bumi itu meningkat panas. Yes. Kita kan merasakan panas panas banget kan? Itu salah satu indikasi bahwa masa kita nggak mau peduli tentang lingkungan. Nah, minimal bagaimana kita peduli sama lingkungan ya kita ubahlah gaya makan kita menjadi lebih banyak hijau-hijaunya. Iya. Ya, saya rasa Indonesia ini vegan friendly. Contoh di desa tahu tempe itu sudah menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Oncom, gado-gado, ya lalap orang Bandung. Iya. Anak sekarang nggak mau makan lalap. Kalau makan penyetan, makan kromos, lalapnya dibuang. Aduh, padahal itu dia yang paling sehat. Padahal itu paling sehat. Saya menjadi seorang vegan. Udah berapa tahun jadi vegan? Baru 28 tahun. Baru 28 tahun. Makanya Bro Robi dan Sutrisno semua mendukung. Ya, jadi secara nggak langsung saya sudah pelaku penghijauan atau cinta lingkungan sejak 28 tahun yang lalu. Karena pola hidup. Jadi saya juga sadar bahwa ketika kita kan hukum itu kan supra ending. Jadi kalau seandainya tidak ada yang mau makan, ya tidak ada yang mau. Kalau kita perbanyak yang makan gado-gado yang penjual daging kita. Sebetulnya kan sama, tapi yang tahu tempe-nya produksi banyak. Ya sama gitu. Nanti ngomong tahu tempe asam urat loh, yang bikin asam urat kan bukan tahu tempe, cara ngolahnya, gorengannya itu yang bikin. Kalau enggak kan saya sudah asam urat dari dulu, buktinya juga ada. Jadi kayak tepuk tangan sedikit wawancara kami. Jadi dunia satu keluarga itu juga dimulai dari isu global saat ini, yaitu bagaimana gerakan penghijauan. Jadi gerakan penghijauan itu bukan cuma mengubah sampah plastik, tapi mengubah pola makan kita. Oleh sebab itu Mbak, malam hari ini harus menikmati lontong Cap Gome yang kami sediakan, dan tentunya vegetarian. Wah, itu mantap sekali. Jadi tepuk tangan agar kita sebarluaskan pesan daripada budaya vegan kepada kita semua, yaitu dunia satu keluarga hidup harus harmonis, bahagia, dan vegan friendly. Dan yang terpenting satu lagi sebagai penutup acara kita pada malam hari ini, saya ingin berpesan kepada umat-umat yang datang ke Viara ini cuma 1 tahun sekali, ada yang 5 tahunan. Kalau datang ke Viara itu kalau cuma Imlek atau Cap Gome, Fusi ingin berpesan satu. Saya ingin pertanyaan satu, tolong dijawab dengan jujur. Kita yang butuh Milevo atau Milevo yang butuh kita? Kita butuh Milevo. Jawab jujur. Saya datang ke Viara, saya berdoa, saya nggak dapat apa-apa. Ada umat yang seperti itu. Saya close soul, saya tidak dapat apa-apa.
usaha saya nggak lebih ramai. Loh, berarti salah maknanya. Saya datang ke Viara, saya berdoa supaya diberikan kesembuhan, nyatanya saya nggak sembuh, berarti kurang manjur. Kita banyak punya pemaknaan yang seperti itu yang keliru. Salah. Kita harus mengubah dulu cara berpikir kita. Kita harus mengubah dulu bahwa sudahkah kita bahagia? Sudahkah kita sukacita? Sudahkah kita harmonis? Kalau kita melakukan apa yang disajarkan oleh Milevoj, kita yang membutuhkan Buddha Maitreya. Bukan Buddha Maitreya yang membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Buddha Maitreya. Kita yang membutuhkan tuntunannya. Jadi umat-umat sekalian yang datang ke Viara setahun sekali, Bu, ya minimal sekarang ditingkatkan mulai 2020 ini. Ya, sebuah pepatah Mandailing mengatakan Hingsi tu Shaoxian, Hingsi Bao Fo Jiu. Artinya itu apa? Biasanya kita jarang sendiri nggak pernah sembahyang, tapi ketika kita ada masalah, kaki Buddha dipegang erat-erat. Manusia itu suka begitu. Jadi artinya apa? Kalau kita itu ada masalah, baru kita ke Viara sembahyang. Itu keliru. Jadi jadilah sembahyang itu sebagai sedia payung sebelum hujan. Biasakan kita berbakti puja di vihara. Kalau kita memang yang membutuhkan Buddha Maitreya, niscaya kita yang mendekatkan diri pada Buddha Maitreya. Minimal tahun ini komitmen lah. Kalau setahun sekali, sekarang setahun 4 kali. Boleh? Jadi pas lawan latihan kita datang. Jadi jangan pas ada masalah aja. Kalau ya sudah setahun 4 kali, ditingkatkan setahun 12 kali. Iya kan? Kalau sudah setahun 12 kali, ditingkatkan sebulan sekali, sebulan 2 kali. Maka niscaya pembinaan kita naik. Kalau pembinaan kita naik, maka otomatis hati kita juga akan lebih baik. Kita akan lebih bahagia, kita akan lebih bergembira dan lebih bersukacita. Akhir kata, selamat merayakan Hari Cap Gome. Semoga kita berbahagia selalu, bersukacita selalu, bergembira selalu. Xie xie dajian.